Swastiastu. Swastiastu, Rahayu. Panitia yang kita hormati. Niki tidak mengatakan tentang permasalahan yadnya nih. Kebetulan kita lahir di luar Bali, di perantauan. Tidak terasa niki anak yang sudah kelih dan akan mau melakukan mungkin memasuki gerhasta asrama, kadang mau pernikahan. Cuma yang lupa niki ini kewajiban katanya seorang orang tua itu untuk melakukan upacara metatah nih kawan. Nih, napi mali di zaman ini, zaman COVID, PPKM, menau itu enten napi upacara yang katakanlah yang efektif dan efisien kan untuk melakukan metatah niki. Yang mungkin yang pertama niki apakah boleh langsung perkawinan metatah belakangan atau saat perkawinan langsung dengan metatah gitu. Nih mantan barangkali enten. Kalau kita bicara urut-urutan, upacara metatah ini sebenarnya metatahnya gitu dulu tanpa upacara itu sebenarnya kebudayaan Austronesia itu. Di India tidak ada sebagai narasi besar kita mengenal upacara metatah, tapi karena adaptifnya ya karakteristik Hindu, jadi budaya lokal yang masih paralel begitu. Kemudian diberikanlah filsafat, diberikanlah tattoo dan tinyana oleh Hindu. Jadi kalau dulu metatah seluruh giginya dipanggur, setelah masuk Hindu diadopsi menjadi karena terserang budaya di dalam agama Hindu itu ada 3. Budaya memang berasal dari Weda, budaya yang tidak berasal dari Weda tapi mendukung Weda, ada budaya yang tidak berasal dari Weda dan merusak Weda. Tapi Titian tidak setuju mengatakan budaya, lebih sebut kita tradisi ya. Kalau budaya itu artinya konsep pemuliaan. Samskirti ada campur tangan perbuatan-perbuatan mulia, ide-ide mulia, baru lahirlah budaya cipta, rasa dan karsa itu. Nah, karena dia adalah adat istiadat yang tidak berasal dari Weda, kemudian diadopsi menjadi Weda, dia menjadi sebuah keharusan jadinya. Bahkan leluhur kita membuat narasi-narasi bagaimana seseorang yang tidak dipotong gigi, tapi justru ketika meninggal dalam status yang sudah dewasa akan makpak yang petung di kali keditan dibuatkan demikian. Sebenarnya antara tindakan ritual dengan tata laku yang diinginkan dalam upacara itu harus berkeseimbangan nih Pak karyawan. Karena kalau metatah itu kan kalau kita bawa ke bahasa Tupeng, ya kata metate, ya kata tata itu kan menata diri. Bagaimana seseorang yang menata diri jika dia telah memasuki masa dewasa. Kata dewasa dari Sanskrit dewasya, memiliki sifat-sifat kedewasaan. Pertanyaan kita, apa pasti orang sudah metatah memiliki sifat-sifat dewasa? Kan gitu nih. Tapi ritual itu tetap memberikan dampak dengan kembali mengungkap motif laten dari ritual itu. Motif laten yang tersembunyi. Apa harus dilakukan oleh orang tua untuk memberikan pesan kepada anaknya yang wanti-wanti. Kata metatah, kemudian mesangi, mepandas. Ya, padahal justru tidak mesangih di situ. Malah menumpulkan gigi kita bagian atas simbol sadripu yang dihilangkan menjadi sadguna agar kita metaksu, kan seperti itu dia. Pangtenu kari raksasane, kan begitu bahasa dalam kala tato nih, ya. Maka dalam kala tato demikian ya. Ya, demikian juga dalam Semaradahana juga. Ya, jadi dengan demikian upacara ini mesti dilakukan mendahului dari upacara perkawinan. Karena orang yang kawin dianggap sudah wiwaha ini sudah benar-benar dewasa. Tapi bagaimana? Nah, ini mohon maaf ini. Nah, mohon maaf. Terutama bagi yang wanita. Ya, titiang ampura niki titiang punya mantu. Ya, anak sudah mendahului potong gigi. Ketika mantu belum potong gigi dan sudah kita nikahkan dengan anak kita, berarti dia masih tercecer, nanti dia kan
dipotong oleh keluarganya. Tapi dengan sukalila saya meminta sama keluarga wanita sebelum dia nikah kita potong gigi. Oke dulu. Jadi potong gigi lah dulu, selisihnya mungkin bisa beberapa jam. Pak karyawan. Jadi anak kita upacara potong gigi beberapa jam, baru kita kalan-kalanin, baru dia wiwah ke samskara menjaya-jaya di atas. Itu boleh satu kesatuan satu hari sama. Demikian Pak karyawan. Oke. Itu masuk semuanya.